Amin. Shalom, bulan Agustus ya, merdeka. Puji nama Tuhan, kita memasuki bulan Agustus, Healing the Land, pemulihan bagi negeri. Kayaknya tema ini pas buat bangsa kita di bulan ini. Bangsa kita perlu dipulihkan. Kita mau baca ayat pokok kita sore hari ini, 2 Tawarik 7 ayat 14. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari. Langsung ayat 14 ya, maaf. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan. Latar belakang dari ayat ini adalah ketika Salomo sudah menyelesaikan pembangunan bait suci, dan kemudian bait suci ini diserahkan kepada Allah. Kemudian Allah menampakkan diri yang kedua kalinya kepada Salomo. Allah tahu persis bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Allah tahu persis karakter bangsa Israel, sehingga dia memberi peringatan kepada bangsa Israel seperti yang telah kita baca tadi. Saat Tuhan memberikan peringatan ini, bangsa Israel masih dalam keadaan baik-baik. Tetapi Tuhan tahu persis apa yang akan terjadi ke depannya. Karena berulang kali bangsa Israel melakukan hal yang sama. Bertobat, kemudian lupa lagi kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, lalu kembali lagi, mengalami kesulitan, meninggalkan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan memberikan peringatan, seandainya kelak bangsa Israel berbalik, atau bangsa Israel meninggalkan Tuhan, kemudian Tuhan memberikan peringatan. Di ayatnya yang ke-13 kalau kita baca, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatmu. Nah, Tuhan bilang, satu saat ketika engkau meninggalkan Tuhan, dan Tuhan murka, kemudian aku akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Tetapi Tuhan masih memberikan setitik cerah di ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Bahkan Tuhan katakan memulihkan negeri mereka. Satu janji Tuhan yang indah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita hidup di negeri Indonesia saat ini. Kita jujur, bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita sebagai umat percaya, kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan? Saya tidak akan membahas tentang pemulihan ini, saya akan masuk langsung ke subtema pada sore hari ini, yaitu agen pemulihan. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk memikirkan diri kita sendiri. Kita diselamatkan bukan untuk memikirkan kepentingan kita sendiri. Kita akan baca terlebih dahulu agen pemulihan. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai 20, saya akan membaca lebih cepat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus yang tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan Allah. Dari ayat 17 sampai 20 ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Bahwa yang pertama adalah ciptaan baru. Orang yang percaya kepada Kristus, dia mengalami perubahan hidup yang total. Meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan dosa,
kemudian menuju kehidupan yang baru. Itulah ciptaan baru. Kemudian poin yang kedua dari ayat tadi, pendamaian dari Allah itu adalah inisiatif Allah sendiri. Jadi pendamaian dari Allah kepada kita itu bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah sendiri yang memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi inisiatif pendamaian antara Allah dengan manusia itu datangnya bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Kemudian poin yang ketiga, di ayat-ayat terakhir kita adalah utusan Kristus. Orang percaya diberi tugas dan kepercayaan kepada Allah untuk membawa kabar pendamaian serta membawa orang-orang lain untuk berdamai dengan Allah. Jadi dari ayat 2 Korintus tadi ada 3 poin itu yang bisa kita pelajari. Itulah sebabnya kita menjadi utusan Kristus. Itulah sebabnya kita menjadi agen-agen pemulihan. Sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, kita pelajari dulu apa sih arti pemulihan itu. Pemulihan atau juga biasa disebut dengan restorasi memiliki arti tindakan Allah untuk mengembalikan manusia, hubungan atau keadaan yang rusak akibat dosa kepada kondisi yang semula atau bahkan menjadikannya jauh lebih baik. Itu arti dari pemulihan atau restorasi. Kita akan sedikit belajar tentang teologi, tentang bahasa. Kita belajar menurut bahasa Ibrani, pemulihan itu shub, S-H-U-B, memiliki arti kembali atau berbalik. Jadi pemulihan itu adalah terjadi saat manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Jadi pemulihan harus disertai dengan pertobatan. Kemudian menurut bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani disebutkan pemulihan adalah apokatastatis, membangun kembali atau menata kembali. Membangun kembali, menata kembali, memperbaiki atau mengembalikan sesuatu pada keadaan atau kondisi awal yang sempurna sebelum rusak. Itu adalah definisi dari pemulihan itu sendiri. Kemudian apa arti dari agen pemulihan? Seperti judul kita pada sore hari ini, kita harus menjadi agen pemulihan. Agen pemulihan yaitu kita menjadi mitranya Allah. Kita menjadi rekan kerjanya Allah untuk memulihkan atau memperbaiki kehidupan sesama atau kehidupan atau keadaan di dunia yang sudah rusak. Berat ya. Jadi agen pemulihan itu kayaknya wow, berat sekali. Kita menjadi agen untuk memulihkan keadaan dunia. Tetapi kita tidak perlu berpikir yang terlalu jauh. Berarti aku harus pergi dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain. No, bukan seperti itu. Agen pemulihan, kita akan belajar lebih dalam tentang agen pemulihan. Pertanyaannya, mengapa sih kita harus menjadi agen pemulihan? Apakah itu suatu opsi bagi kita atau satu keharusan bagi umat-umat Allah? Kenapa Tuhan memberikan amanat kepada kita untuk kita menjadi agen pemulihan? Yang pertama, membayangkan dulu hal-hal yang gampang. Kita ini diciptakan Tuhan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Sepanjang tahun 2026 ini, di awal memasuki tahun 2026, kita sudah belajar tentang tahun keputusan. Kita sudah mengambil keputusan. Apakah keputusan kita ini mendatangkan berkat? Apakah keputusan kita mengikut Tuhan? Sudah bagus. Tetapi pertanyaannya sekarang di pertengahan tahun, apakah keputusan yang kita ambil di awal tahun kemarin sudah berdampak? Sudah bisa dirasakan oleh orang lain? Sudah bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita? Itu masalahnya. Ketika kita mengambil keputusan, harusnya keputusan kita itu berdampak bagi orang lain. Ketika kita sudah mengambil keputusan, oh ya, saya akan menjadikan Tuhan di dalam kehidupan saya, Tuhan, satu-satunya Tuhan. Saya akan memilih berkat, bukan kutuk, seperti yang Ruth pilih. Di awal-awal tahun kita belajar tentang itu.
Ketika kita sudah mengambil keputusan itu, kita koreksi, kita lihat. Apakah keputusanku itu sudah memberi dampak bagi orang-orang di dekatku? Enggak usah yang jauh-jauh dulu. Bagi keluargaku, bagi anak istriku, bagi orang-orang yang kita cintai. Apakah keputusan itu sudah memberi dampak bagi mereka? Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita menjadi alatnya Tuhan. Kekristenan tidak berbicara tentang diri kita pribadi. Yang penting aku selamat, yang penting aku sembuh, yang penting aku dipulihkan. Bukan. Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi atau berdampak bagi orang lain. Saat kita diberkati, apakah kita mampu memberkati orang lain? Seringkali kalau kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita, kita mengucapkan Tuhan Yesus diberkati dan menjadi berkat. Artinya ketika kita diberkati, berkat itu bukan untuk diri kita pribadi, selesai. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita juga memberkati orang lain dengan berkat yang kita terima. Saat kita disembuhkan dari luka hati, dari kepahitan, dari apapun sakit penyakit, baik fisik ataupun mental, kita bisa dipakai Allah untuk menyembuhkan orang lain. Nah, itu yang dinamakan kekristenan. Ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan juga menghendaki supaya kita pun bisa menjadi alatnya Tuhan untuk membawa orang-orang lain juga menerima keselamatan yang sama. Ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan buat segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, apakah sudah cukup? Tidak. Kita pun harus mengampuni kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin membuat kesalahan dengan kita. Jadi Bapak Ibu Kekristenan berbicara tentang bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Ada satu kata-kata yang bagus, keputusan mengikut Yesus bukan hanya soal keselamatan pribadi, tetapi tentang menjadi agen kerajaan Allah yang membawa pemulihan bagi dunia yang rusak. Jadi ketika kita mengikut Yesus, jangan sampai kita berpikiran, pokoknya aku selamat. Orang-orang lain, anakku, istriku, urusannya dewe-dewe. Tidak bisa. Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi alatnya. Kita menjadi utusan-utusan Kristus. Kemudian kenapa kita harus menjadi duta dari pemulihan? Yang pertama adalah melaksanakan amanah Kristus. Seperti yang kita baca tadi. Di ayat 18-19. Kita ini adalah utusan-utusan Kristus. Yesus sudah memberikan amanah bagi kita supaya kita menjalankan amanah Tuhan itu, yaitu kita menjadi pemulih bagi sesama kita. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kemudian yang kedua adalah bukti pertobatan yang nyata. Kita sudah bertobat. Bertobat itu tidak menyesal. Bertobat itu adalah bukan sekedar penyesalan, tetapi pertobatan adalah perubahan hidup, transformasi hidup yang total dari kita yang dahulu dengan yang sekarang. Harus segala sesuatunya berubah. Tidak hanya sekedar menyesal karena kita menerima akibat dari dosa, tetapi perubahan hidup yang membawa ke arah lebih baik. Jadi pertobatan bukan sekedar penyesalan di dalam hati, melainkan perubahan arah hidup yang diwujudkan melalui tindakan nyata yang membawa dampak bagi sesama. Jadi ketika kita mengaku kita sudah bertobat, kita orang-orang ciptaan baru, bukan selesai titik, tidak. Tetapi kita harus membawa orang-orang lain, supaya orang-orang lain pun mengalami pertobatan seperti kita. Kemudian, mengapa kita harus menjadi agen pemulihan? Yaitu tujuan dari penciptaan baru. Ketika Tuhan menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, itu salah satu tujuannya adalah untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah siapkan. Artinya menjadi agen pemulihan adalah panggilan utama kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, berat, sungguh berat. Agen pemulihan itu enggak ringan, tetapi juga tidak terlalu berat kalau kita mau berjalan sesuai dengan koridornya. Kemudian ada kata-kata yang bagus lagi.
Kita dipulihkan bukan untuk menjadi wadah atau tempat yang menyimpan berkat, melainkan menjadi saluran yang mengalirkan pemulihan bagi dunia. Kemarin ketika ibadah roket, saya salut dengan anak-anak roket sekarang. Waktu itu Feve yang membawa firman. Saya bersyukur anak-anak roket sekarang kita beri kepercayaan untuk membawa firman Tuhan, sharing. Saya perhatikan dari waktu ke waktu, anak-anak kita sudah pinter. Dia membawa bagaimana kalau kita diberkati, kita harus memberkati orang lain. Dia ambil contoh yang gampang. Ketika kita menengok orang sakit itu punya penyakit diabetes atau apapun. Alangkah baiknya kalau kita pun pernah mengalami sakit yang sama, kita membesuk teman kita, lalu kita membagikan pengalaman kita bagi teman kita yang kita besuk. Jangan ketika kita tahu teman yang kita besuk menderita diabetes, kita datang membawakan gula-gula, membawakan roti-roti yang manis. Begitu Pepe bilang. Itu namanya enggak membantu pemulihan. Satu contoh gampang, saya pikir benar juga. Jadi Bapak Ibu berbanggalah. Walaupun anak-anak roket sekarang itu tinggal seberapa, tetapi mereka boleh dipakai Tuhan luar biasa. Dengan belajar membawa firman, dengan apa yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dari hari ke hari saya mencermati, mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita berdoa senantiasa buat generasi-generasi kita ini. Kemudian kita akan memasuki slide selanjutnya. Bagaimana kita bisa menjadi agen pemulihan? Bagaimana ya kita bisa menjadi agen pemulihan? Sesuatu yang tidak gampang. Mungkin kita berpikir, saya enggak mampu. Tetapi semalam hari ini kita akan belajar. Bagaimana kita bisa menjadi agen pemulihan? Yang pertama sudah jelas. Sebelum kita memulihkan orang lain, kita harus terlebih dahulu dipulihkan. Pastikan bahwa diri kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Kita tidak bisa membagikan air dari sumur ketika sumur itu kering. Kita enggak bisa menimba air dari sumur, membagikan air kepada orang lain ketika sumur itu kering. Kita enggak bisa menuangkan sesuatu ke cangkir orang lain ketika teko kita kering. Artinya kita enggak bisa menjadi agen pemulihan ketika hidup kita sendiri belum selesai dengan kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu, malam hari ini kita koreksi kehidupan kita. Apakah pemulihan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Seperti yang kita baca di ayat awal-awal tadi. Untuk mengalami pemulihan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Kalau kita datang di hadapan Tuhan dengan kesombongan kita, dengan harga diri kita yang tinggi, itu nol besar. Kita harus datang mengambil Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati menandakan ketidakmampuan kita tanpa Tuhan. Kerendahan hati menandakan bahwa saya tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu yang membawa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita datang dengan berdoa. Berdoa. Dalam segala hal, doa adalah yang utama. Kita mau melakukan apapun, doa nomor satu. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian mencari wajahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan bukan mencari wajahnya. Kita datang kepada Tuhan mencari tangannya. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Kita datang pada Tuhan dengan membawa list doa yang panjang. Tuhan, saya minta diberkati usaha, saya minta diberkati anak saya minta diberkati keuangan saya minta diberkati kesehatan saya. Apakah salah Bapak Ibu? Tidak salah. Tetapi ada saatnya kita mencari Tuhan karena kita rindu menjumpai wajahnya, kita menjumpai hadiratnya. Coba kalau kita menjadi orang tua, kalau anak kita mencari kita karena ada pamrihnya. Misalnya anak kita ada di luar kota, tidak pernah menghubungi setiap kali telepon karena minta kiriman uang. Atau setiap kali telepon karena membutuhkan sesuatu. Pasti sebagai orang tua, kok saya kayak jadi ATM ya untuk anak saya. Anak saya kalau lama tidak telepon tak marahi. Kamu jangan telepon ya buta tok ya, tak bilang gitu. Orang tua itu terkadang rindu mendengar suara anaknya. Kayak bilang cerita gitu aja kita sudah senang sebagai orang tua.
Demikian juga Tuhan. Kita jangan hanya mencari Tuhan karena kita mencari tangannya untuk Tuhan memberkati kita, usaha kita, kesehatan kita, untuk Tuhan memberkati pergumulan kita. Tetapi kita datang khusus mencari wajahnya, mencari hadirat Tuhan. Sehingga kita bisa ada connect dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak akan ada connect. Kita nggak ada chemistry dengan Tuhan. Kita mau dibisikin dengan suara Roh Kudus, kita nggak akan connect. Karena kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Cari wajahnya. Tadi waktu di pertemuan komsel kami, Pak Bambang bersaksi. Bu, saya tiap malam itu kalau bangun pagi, kalau saya habis membaca berita di medsos, melihat keadaan bangsa ini, saya berlutut, saya berdoa. Saya nangis, Bu, mendoakan bangsa ini. Itu umat-umat Tuhan seperti itu, merasakan apa yang dirasakan bangsa kita. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Kita datang kepada Tuhan, kita latihan doa syafaat. Kita datang kepada Tuhan, kita melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Bukan kita terus yang ngomong di hadapan Tuhan, Tuhan yang mendengar. Tetapi kita belajar mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan ketika kita tidak diam di dalam hadirat Tuhan. Diam, renungkan firman, nantikan suara Tuhan. Itu yang terpenting. Kemudian kita bisa menjadi agen pemulihan ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena kepenuhan Roh Kudus penting. Karena Roh Kudus itu adalah yang pertama sumber kekuatan. Kita tidak akan mampu menjadi agen pemulihan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu menjumpai saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan pemulihan. Kemarin ketika saya membaca atau melihat-lihat di medsos, di YouTube, di situ di daerah Malang atau di mana, diceritakan berapa persen penduduknya mengalami gangguan kesehatan mental. Karena apa? Karena situasi ekonomi, keuangan hari-hari ini membuat orang banyak mengalami gangguan kesehatan mental. Depresi, mencari uang sulit, segala sesuatu sulit. Jadi banyak orang yang sakit. Disinilah peran anak-anak Tuhan dibutuhkan. Jadi kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Kemudian kita perlu kekuatan Roh Kudus, kita memerlukan hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus yang akan memberitahu kita apa yang harus kita katakan pada waktu yang tepat. Ketika kita datang menghampiri orang lain, kita mau belajar mendatangi orang tersebut, mau memulihkan orang tersebut, membantu orang tersebut. Tetapi ketika kita tidak punya hikmat dari Tuhan, kita akan ngomong dengan bahasa kita sendiri yang mungkin maksud kita tidak menyinggung, tetapi mungkin orang yang mendengar akan tersinggung. Tetapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita, Roh Kudus yang akan menuntun perkataan kita, sehingga perkataan kita itu boleh benar-benar membawa pemulihan, membawa kekuatan, membawa penghiburan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ketika kita dipenuhi Roh Kudus, otomatis kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dan buah-buah roh inilah yang akan membawa kita menjadi agen-agen pemulihan Tuhan. Karena kita di buah roh ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengendalian diri, ada 9 buah roh yang harus kita miliki untuk kita menjadi agen pemulihan. Untuk menjadi agen pemulihan yang berikutnya adalah milikilah karakter Kristus. Ketika kita tidak memiliki karakter Kristus, bagaimana kita mau membawa orang itu pulih? Bagaimana mau membawa orang itu datang kepada Tuhan? Karakter Kristus harus kita miliki. Untuk menjadi agen pemulihan, seseorang harus mencerminkan dan memiliki karakter Kristus agar dapat membawa kasih, pengampunan, serta pemulihan sejati kepada semua yang terluka dan mereka yang jatuh di dalam dosa. Jadi sangat penting bagi kita. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan dan koreksi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sendiri sudah dipulihkan? Apakah kita sendiri sudah disembuhkan? Apakah kita sendiri sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mau membawa orang-orang hidup benar di hadapan Tuhan kalau kita sendiri tidak hidup benar di hadapan Tuhan?
Ada kata-kata quote yang bagus. Pemulihan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Ketika kita dipulihkan, bukan itu pertandanya bukan titik, tapi masih ada komanya. Pemulihan bukanlah akhir sebuah cerita, melainkan sebuah awal penugasan Tuhan bagi kita. Jadi ketika kita dipulihkan, bukan berarti selesai, tetapi Tuhan memberikan penugasan kepada kita untuk kita kembali memulihkan mereka. Jadi dipulihkan untuk memulihkan, bukan dipulihkan titik selesai. Yang penting aku pulih, yang penting hidupku sudah baik, yang penting aku sudah bertobat. Mereka urusan mereka, tidak bisa. Karena Tuhan mengutus kita menjadi alatnya. Seperti gereja kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Artinya kita harus menjadi dutanya Allah. Dan untuk itu kita pun harus menjadi agennya Allah, agen memulihkan. Kalau kita berpikir bagaimana kita memulihkan negeri ini, seberapa besar persentase kita, andil kita untuk bangsa kita. Kita jangan terlalu memikirkan yang terlalu jauh. Pemulihan itu diawali dari diri kita sendiri dulu. Pulihkan dirimu dulu. Ketika kita sudah pulih, kita bisa memulihkan orang lain. Kita akan masuki slide yang ke-7. Untuk menjadi agen pemulihan, kita tidak harus menjadi pengkhotbah. Untuk menjadi agen pemulihan, kita tidak harus menjadi pendeta. Untuk menjadi agen pemulihan, kita enggak harus berdiri di depan mimbar. Jangan terlalu berpikir yang berat-berat. Untuk menjadi agen pemulihan, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Kita bisa berbagi kesaksian kepada teman-teman kerja, teman-teman di sekitar kita. Kita bisa berbagi cerita tentang hidup kita yang lama. Saya isi kesaksian sedikit. 3 atau 4 bulan yang lalu, suami saya cerita begini. Tempat dia kerja di bengkelnya, setiap pagi itu selalu didatangi oleh warga setempat. Satu orang pemuda. Anaknya itu kayaknya agak kurang. Gitu. Jadi agak kurang begitu ya. Kurang genep. Dia dari hari ke hari main ke bengkel satunya, lihat-lihat gitu. Nah, satu waktu dia menghampiri suami saya di bengkel, dia duduk lihat suami saya kerja. Suami saya kasihan. Terus dia, kamu mau kerja? Ditanya. Mau pak. Ya sudah, disuruh bantu-bantu, habis itu diajari untuk membenarkan yang kecil-kecil dulu. Suami saya nggak pernah memberi uang banyak. Ketika dia ditanya, kenapa kok kamu mau kerja? Dia bilang, karena saya harus membelikan makan ibu saya. Dia tinggal sama ibunya, ayahnya sudah enggak ada. Jadi suami saya, saake ya mah, tak ajak kerja ya. Ya enggak apa-apa, kita memberkati orang lain. Jadi orang-orang tetangga-tetangganya di sekitar yang tahu, loh pak, kok bisa pak anak itu diajari kerja, itu orangnya rodok loh, rodok senteng loh gitu. Tapi nyatanya selama sudah hampir 4 bulan ini membantu suami saya, anaknya baik. Setiap kali dikasih uang, siang gitu dia, pak saya pamit ya, membelikan nasi ibunya. Ketika saya diceritakan seperti itu, saya berpikir, terkadang kita menolong orang itu tidak harus yang spektakuler, hal-hal yang kecil. Terkadang suami saya harus ngalah. Ketika pekerjaan sepi dia bilang, tak kasih no itu ya saake, nanti ini ibu enggak makan. Tidak apa-apa, nanti satu waktu pasti ada berkat, gantinya berkat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mau berbagi, kita tidak usah nunggu, aku nek wis sugih aku tak bagi berkat. Tidak. Karena berbagi berkat pun tidak harus berbentuk materi. Kita mendatangi teman kita yang lagi lemah imannya, kita berikan kekuatan, kita berikan penghiburan. Kita mendatangi teman kita yang mungkin hari-hari ini sedang stres memikirkan ekonomi, keuangan. Kita bisa membantu sedikit demi sedikit. Itulah artinya agen pemulihan. Kita tidak usah berpikir bagaimana aku harus menjadi agen pemulihan bagi negeri ini. Aku harus pergi dari ujung sana ke ujung sini. Terlalu berat bagi kita. Lakukan hal-hal yang kecil dulu. Yang sepertinya mungkin kedengarannya remeh-temeh ya. Belajar menjadi pendengar yang empatis. Terkadang orang itu tidak butuh pertolongan, butuh didengar. Itu mereka sudah senang. Ketika kita menyediakan hati dan telinga kita untuk mendengar orang-orang yang membutuhkan teman curhat bagi kita.
Kita bisa memberikan nasihat, kita bisa memberikan kekuatan. Kemudian menjadi agen pemulihan bisa dilakukan dimanapun. Dimulai dari keluarga. Kita lihat keluarga kita. Mungkin anak, istri, orang tua, mertua, menantu kita. Kita bisa menjadi agen pemulihan bagi mereka. Melalui hal-hal yang baik yang kita kerjakan bagi mereka. Kemudian di tempat kerja. Seperti yang saya saksikan tadi. Terkadang saya malu. Kalau saya bisa cerita seperti itu, dia punya ide seperti itu. Kalau saya malah enggak kepikiran. Walaupun hanya sedikit-sedikit membantu. Tapi puji nama Tuhan, anaknya sampai hari ini, sejauh hari ini, baik-baik saja. Saya bilang sama suami saya, bantu cari kerja enggak apa-apa, beri pekerjaan enggak apa-apa. Sekali-kali ceritani, saya bilang gitu. Kowe sembahyang apa enggak? Kalau enggak kan bisa kita ajak. Kan enggak ada yang mustahil toh bagi kita. Kita doakan, siapa tahu. Bukan hanya kita bisa membantu secara materi, tapi kita bisa menangkap jiwanya. Bapak Ibu yang kasih dalam, kita juga bisa menjadi tempat pemulihan di tempat kerja, di lingkungan komunitas kita, di gereja, dimanapun kita berada. Coba kita bayangkan kalau setiap pribadi-pribadi ini dipulihkan Tuhan. Kemudian kita memulihkan keluarga kita. Kemudian kita memulihkan komunitas kita. Berapa persentase umat Kristen yang ada di Indonesia, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi kita nggak usah berpikir, oh saya harus bercerita ke sana, daerah sana, ujung sini, tidak perlu. Dimulai dari diri pribadi kita, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, keluarga anak Tuhan semuanya ketika dipulihkan. Keluarga-keluarga ini di tempat kerja, kita harus menunjukkan karakter kita. Kalau mungkin orang-orang lain di tempat kerja melakukan hal-hal yang tidak jujur, yang tidak seharusnya, kita tidak boleh terbawa arus. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman. Sebagai penutup saya akan memberikan contoh. Barnabas kita bisa baca di Perjanjian Baru. Barnabas adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia memiliki hati yang suka memberi. Dia jual semua kepunyaannya. Dia berikan kepada rasul-rasul untuk diberikan atau dibagikan kepada jemaat-jemaat. Barnabas adalah orang pertama yang menerima Paulus ketika Paulus sudah bertobat. Dan dia meyakinkan orang-orang yang ada di Yerusalem bahwa Paulus sudah benar-benar bertobat. Itu yang dilakukan Barnabas. Barnabas ini golongan dari suku Lewi. Arti nama Barnabas sendiri adalah dia sang penghibur. Barnabas ini bersama Paulus, dia membantu jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang memerlukan. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa membaca di Kisah Para Rasul, di Roma juga ada. Kemarin waktu hari Sabtu, Gemar, dia juga mengangkat tentang Barnabas. Barnabas memulihkan banyak orang dengan apa yang bisa dia kerjakan, dengan apa yang bisa dia berikan. Kemudian orang yang ada di Gerasa, orang yang kerasukan, legion, banyak roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Ketika dia berhasil disembuhkan Tuhan, dia mau mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Kamu kembali, kamu ceritakan. Ketika dia disembuhkan, Tuhan menghendaki supaya dia menceritakan kembali sama orang-orang lewat kesaksian yang dia alami. Itu yang dimaksud dengan agen pemulihan. Apa yang dia alami dia ceritakan kepada orang-orang. Oh Tuhan luar biasa, aku disembuhkan. Dan semua orang melihat bagaimana perubahan hidup dari orang Gerasa ini yang dulunya kerasukan setan. Dia membahayakan banyak orang ketika dia kerasukan setan. Tetapi ketika dia disembuhkan, ketika dia dipulihkan, Tuhan bilang, pergi kamu ke daerahmu, ke Dekapolis. Ceritakan apa yang engkau alami, apa yang diperbuat Tuhan Allah atasmu. Artinya Tuhan menghendaki supaya orang Gerasa ini menjadi agennya Tuhan untuk membawa pemulihan, membawa kesembuhan bagi orang-orang yang mungkin mengalami yang pernah dia alami. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini, mari kita koreksi kehidupan kita. Kalaupun mungkin saat ini ada di antara kita, belum dipulihkan, kabar yang menggembirakan, kabar yang memberi sukacita sore hari ini. Bahwa Tuhan mengatakan, kalau engkau datang kepadaku dengan merendahkan diri, dengan berdoa, dengan mencari wajahku, dengan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah pemulih kita. Tuhan adalah penyembuh kita. Sebagai kata-kata penutup, menjadi agen pemulihan berarti bersedia membawa terang Kristus ke dalam kegelapan orang lain. Membawa damai di mana ada perselisihan,
dan membalut luka dengan kasih. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama datang berkata kepada Tuhan. Kalau kita merasa kita belum pulih, kita mau datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, cari wajahnya, berbaliklah dari perbuatan dosamu, berbaliklah dari perbuatan kedaginganmu, berbaliklah kepada Tuhan, tinggalkan segala perbuatan dosamu di masa lalu. Tuhan akan memberikan engkau pertobatan yang sungguh, Tuhan akan memulihkan engkau, bahkan akan menjadikan engkau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ada amin Bapak Ibu? Dan ketika kita sudah menerima itu, kita mau menjadi utusan-utusannya Tuhan, menjadi agen-agen pemulihannya bagi Tuhan.